Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aydan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia, sebelumnya saya mau minta maaf bilusus para ulama, para kiai, para asatid, umumnya hadirin dan hadirat semua. Emang apa anu kudu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab, jelek tata kerama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung dengan dekorasi yang begini indahnya, make kekembangan yang ditancep-tancepin kayak panggung golek, diondang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Oleh karena itu, kalau nanti banyak kata-kata saya yang salah, bahasa yang kagak sopan, kata-kata yang kagak teratur, atau keceletot omong, coba cari di Google keceletot. Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang sebenarnya saya ini anu belum urup dipanggil kiai. Ini pakaian begini ge bukan gegayaan, emang lagi berat banget pala saya. Jadi kalau diri teh awak saya ayug-ayugan. Anak bergadang kemarin malam 27 Rajab. Saya belum urup dipanggil kiai. Zaman sekarang gampang banget orang nelahkan kiai, ki, makanya ge make ki. Emang ki, tanya apa sama bocah santri? Ki itu dimustaq dari wiqayah. Waqaya ki wiqayatan fahuwa wakin wajaka mau qiyun qi. Ki itu jagalah olehmu. Jadi seorang kiai adalah seorang yang bisa menjaga dirinya daripada berbuat maksiat.
Sebab kiai adalah panutan buat umat. Kiai berani bicara benar, berani bicara salah. Katain kalau benar ya omongin benar, kalau salah katain salah. Kalau memang halal halal, kalau memang haram ya haram, jangan haram dikit. Masa haram ada dikitnya? Kan bingung jadinya umat. Haram dikit. Al goit goit walau pis sundukit zahab. Tai ya tetap tai, sekalipun ada dalam peti emas. Katakan kiai itu adalah tai. Lah tai sedikit ke haram. Lah, gue baru ngedenger Rajaban kuat ketai-tai. Belum urip saya dipanggil kiai. Juga belum layak dipanggil ustaz. Apa coba layak? Layak itu nama suku di Kalimantan. Dayak. Nah kalau kiai belum urip, ustaz juga belum layak. Nah saya ini apa? Saya cuman ustad. Emang beda, bahasa Arab itu bila mana beda huruf beda makna. Ustadz adalah guru. Nah kalau ustadz makedal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres tuh ustadz. Lah buset maaf ya nih. Kagak deres bagaimana, lihat bedewek. Ustadz mah kemana-mana kagak. Hayo. Mangkaning. Maaf ya takut ada mangkaning nih. Lah habis bagaimana saya ngomongnya? Mangkaning Ustadz mah sehari-harian kan sesarungan baik. Orang ada pegawaian lain adanya itu-itunya. Udah be yang ada digarap. Makanya Ustadz mah jaring anaknya langka belatak baik. Nah kalau nanti banyak yang salahnya mah di mana baik, maafin be ya. Nah emang kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya dapat undangan di daerah Bekasi Kota deket Sumarekon. Begitu saya nongtot saudara, ilok saudara kagak tahu nongtot. Nongtot teh anak yang terakhir, bontot ya. Begitu saya nongol, buset saya langsung disambut sama para panitia. Panitia kuat rembik. Buset rembik. Cari bedewek di Google rembik. Buset saya digerumutin sama panitia. Orang kata sendal saya sampai keliak. Untung saya kagak ngejongklok. Belum urut panggil kiai. Yang kedua saya mengenalin dewek nama saya ya. Nama saya Haji Muhiddir Hasbi bin Muhayyar bin Ma'an bin Hasan. Garis dengdek Haji Sebret MMST. Itu MMST itu apa? Itu titel, cuma titel buatan saya dewek. Perasaan teh kagak akur sama titel orangnya. Moal ini mah titel buatan dewek atuh. Orang-orang titelnya insinyur, profesor, dokter Andes, dokter Anda, dokter Duda, SPD, MPD, empedu, paru-paru, setruk, kencing manis. Semuanya modar kali. Kalau saya MMST ada artinya orang ada. Apa artinya? MMST itu kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Sebab bini saya anak supir tronton. Jadi MMST itu titel saya. Padahal kalau kita bicara titel, semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pinter, kaya, mau bakalan aku ke perempuan. Kalau kagak punya titel, sebab titel itu adalah titit ngegantel. Bodoh nanan gue mah. Ini mah kayaknya mah bubaran Rajaban, gue mah Rajaban dapat titel. Lah itu bagaimana ceritanya nama cakep-cakep kok dipanggil Sebret? Mohon maaf, rebu-rebu maaf. Tahadusan bin Nikmah. Sepulang saya dari pengembaraan saya bukan pesantren bang, kok saya cuman mengembara, ngedon makan, ngedon tidur, mengedon berak kampung orang. Terakhir di Kediri, Jawa Timur, tahun 2000 saya pulang. Begitu pulang saya orang buru-buru buka pengajian, saya kagak belul ngaji saya. Gaul dulu sama anak jalanan, anak pasar, anak terminal, siang dan malam motoran baik. Kalau bawa motor jarang kalem, sebret baik. Kalau enggak lama buka pengajian remaja di kampung orang, mak bapaknya pada pengen tahu siapa yang ngajarnya. Begitu dilihat orang taunya orang yang sokan sebret baik. Berarti ini dia Ustadz Sebret. Mual marah kalau dipanggil Sebret, mual jengkel, mual terserahlah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, abang, empok mau panggil saya apa? Apalah arti dari sebuah nama? Nama cakep, kelakuan jelek, patut buat apa? Nggih be, mau sebret, sebrot, sebrit. Asal jangan serbet be. Udah serbet mas saya tahu bang elap. Cuman abong-abong saya sebret. Saya pernah diundang sama orang Cikarang, acara Maulid malam, buset ya. Udah acara, saya kan pamit. Kagak tahu saya diangsrongin berkat seplastik gede. Begitu saya cemek gua. Saya cemek tuh. Ya bodoh nanan lu kagak ngerti dicemek. Iya, begitu saya cemek, buset anget banget. Kan tanda tanya di hati. Ya Allah, ini berkat kok anget-angetin ya Allah. Bekak apa kiranya ya Allah. Sebodoh nanan gua mah penting berkat gua dah. Bawa nyampe rumah, Assalamualaikum, salam, Neng, buka pintunya, gua datang nih. Nih, gua dikasih berkat, panitia, buset anget banget. Coba apa sama lu lihat. Begitu diplekehin bini saya, buset, bini saya jejeritan. Lu ngejerit segala ngebuka berkat, buset ngagetkan banget. Gua lu Neng, apa isinya? Lihat bedewek. Begitu saya lihat, saya kira bekakak, orang tanya oncom, anget kene jejelin kasih itu. Jadi panitia jangan malu-malu, mas saya mau oncom gitu dibanju terus. Malu kelas oncom. Al-Mukarram yang sangat saya hormatin, saya muliakan, Kiai Haji Muammar ZA yang sangat saya hormatin, saya muliakan, Ketua MUI Pabuaran Al-Mukarram Kiai Haji Nur Rahman yang sangat saya hormatin, Ketua Dekem DKM. Buset, emang mata gue udah berjak, kenapa nih? Ini bang tulisannya kan ada 3 huruf nih. Kalau disatuin apa coba? Dekem. DKM Al-Amaniyah Al Ustadz Nuryadi SPDI yang sangat saya hormatin, Ketua Panitia beserta jajarannya itu Bapak Amiruddin yang sangat saya hormatin, aparatur pemerintahan kelurahan Pabuaran yaitu Bapak Rodi Kurniadi SPDI MM yang sangat saya hormatin. Saya mau ceramah baca ini doang. Buset, mau menceramah mau ngabis ini nih. Baca ini doang ya kelar 12:30. Enggak dibaca kasihan. Boleh nyatet. Jadi kayak bocah TK. Sangat saya hormatin Babin Kamtibmas Pabuaran Bapak Margono. Sangat saya hormatin Babinsa Pabuaran Bapak Khairuddin. Sangat saya hormatin, bener-bener nih mah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemudi, hadirin wal hadirat, nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur Pabuaran, Keruhun Pabuaran sama saya hormatin beserta anggota. Kagok gue bacain semua, udah waktunya pada keluar. Bahkan dedemit siluman yang ada di Pabuaran beserta anggota sama saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu atuh ya. Ini ceramah main debus ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya teh kagak sudi. Ya ilok atuh. Di Bandung ada mubalik yang ke Sohor, Aagim namanya. Atuh bagian di sini ada Aabret namanya. Abret-abretan bisanan. Hadirin wal hadirat.
Kalau kita bicara Isra wal Mi'raj, otomatis kita akan bicara tentang sholat. Nih, ngantuk di bawah serius mah nih. Lah zaman sekarang mah, ya tuntunan jadi tontonan, tontonan jadi tuntunan. Amu hadirnya dia nanya dulu, emang ceramah dari mana? Nah itu rame kagak? Lah ceramah kudu rame. Lah pengen rame mah bawa kemari topeng bang. Sahabat bertanya, nih begini sahabat nanya ke baginda Rasul, ya Rasul, saya mau nanya tuh. Oh yang jiwa mau nanya mah, gitu. Ilok begitu ngomongnya. Norabat kata kitanya begitu. Ya Rasul, saya mau nanya tuh. Oh ya nggih wae mau nanya mah. Mau nanya apa emang? Ayyul a'mali afdalu ya Rasulullah. Amal ibadah apa yang lebih afdal wahai Rasulullah? Coba apa coba afdal? Berarti gosok gigi ya? Odol. Odol mah bukan makanan lebaran. Dodo. Ujug-ujug. Aduh, apa ya? Bapak Margono ini ngerti ora? Bapak Margono mau ada ujug-ujug sini mah. Tiba-tiba baginda Rasul itu menjawab as-sholatu liwaktiha. Panjangnya Pak kalam ini asalnya begini, bocah santri, para kiai mohon maaf ya. Afdalul a'mali as-sholatu liwaktiha. Cuman baginda Rasul langsung menjawab as-sholatu liwaktiha. Jadi udah kepaham sama kita. Oh, ay afdalul a'mal as-sholatu liwaktiha. Wa hazbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Mual ngerti ini mual. Mual yakin mual ngerti. Banyak nyamuk. Suwe. Gebel kaki gue ini. Autan. Baru ngalamin kasih autan. Jadi amal ibadah yang lebih afdol itu sholat tepat pada waktunya. Apaanan? Nih. Apaanan? Kita sering ngedengarkan dari guru kita, Nabi ampe bengkak kok kakinya kebanyakan sholat. Iya. Orang Pabuaran, Palura pernah ngedengar warga Palura kakinya bengkak kebanyakan sholat. Ya kagak ngandel gue nggak percaya, paling kena asam urat. Tuh. Ini sholat yang 5 waktu ini adalah amal ibadah yang lebih afdol, yang lebih utama. Dan akan menentukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah lain mah cuma ngintil-ngintil doang. Iya ngintil-ngintil. Aduh ngikutin, norak banget. Ngikutin. Ija soluhatil a'mal wa ija fasadatil a'mal. Kalau sholatnya cakep bagus, amal ibadah tinggal ngikutin yang lain. Tapi kalau sholatnya yang menentukan ini jelek, edan eling, banyak edannya ketimbang elingnya, lah jangan arep. Biar kata umpama kita ini umroh tiap hari, unggal hari kita umroh di Dugdak naik becak. Lah kalau sholatnya nggak diperhatiin, wah nggak jaminan. Nih bedanya ya, maaf, sholat dengan ibadah yang lain. Saya mau nanya, ibadah haji, ibadah umroh, apakah semua umat Islam itu wajib menunaikan ibadah haji dan umroh? Jawab, wajib apa kagak? Lah kagak semuanya, kagak semua, kagak. Yang wajib itu siapa? Man is tatoa, orang yang Allah berikan kemampuan. Ada duitnya bang, ONH-nya kudu dibayar. Lah nggak hideng. Lah emang kamu jalan ke sono? Lah nggih wae sanggup magi. Boro-boro nyampe Mekah Madinah sampai Cekaringnya mati.
Tuh, sekarang gini nih. Zakat. Apakah semua umat Islam itu wajib menunaikan zakat? Enggak kan? Tetap buat yang mampu. Terus ibadah puasa Ramadan. Ibadah Ramadan, puasa Ramadan berapa tahun sekali? Setahun sekali kan? Ketika kita lagi puasa, ujug-ujug kita sakit, boleh enggak kita membatalkan puasa? Boleh, dengan satu catatan, wajib qada. Kita mau bayar utang itu hukumnya wajib. Kita mau bayar utang ke saudara kita yang ada di Surabaya, ongkosnya habis 3 juta, punya utangnya 15.000. Kita ini disebut musafir. Boleh enggak selama di dalam perjalanan kita tidak puasa? Boleh, cuma ntar dengan satu catatan, wajib kok qada. Sekarang puasa, enggak bisa puasa mah, biar kata sakit, selagi akalnya masih normal kagak boleh ditinggalkan. Wala yu'jaru ahadun ala tarkiha madama akluhu sabitan. Enggak dimaaf seseorang meninggalkan sholat selagi akalnya itu masih normal. Kecuali udah kagak normal. Kalau kagak normal apa namanya? Gila. Jadi kalau ada orang Islam kagak sholat, orang gila. Nih, abang punya bini nggak sholat, berarti bini abang gila. Abang mau wae nemenin orang gila. Empok punya laki kagak sholat, berarti laki empok gila. Ketemu semua. Laki gila, bini gila. Tadi ngebrojol anak-anak gila. Saya mau nanya, ayo mau nanya apa? Kan saya sakit, terus saya kagak bisa berdiri. Kalau berdiri saya ayug-ayugan. Itu bagaimana? Faman aja ja'anil qiyami shalla jalisan. Kata Nabi, kalau kagak mampu sholat berdiri, sholat sambil duduk. Duduk ya kayaknya saya kagak bisa. Emang apa bang? Saya mau ngejengkang baik. Ngejengkang kemana bang? Ke depan. Buset. Baru ngedenger zaman Jokowi bang nih ngejengkang ya, itu ke belakang. Ngapa zaman Prabowo ke depan begitu? Sholat muttaji'an, silakan sholat sambil berbaring miring. Nah kalau berbaring miring kagak bisa karena ada faktor uzur, alasannya kenapa? Orang bisul di bawah ketek saya. Sholat mustalkian, abang sholat sambil celentang. Lah kalau celentang itu ngap, sholat bil isyarah, sholatlah dengan memakai isyarat. Isyarat yang pertama pakai kepala. Lah kepala ke puyeng, pakai mata ke perih. Ingat rukun sholat pakai hati. Hati ke deg-degan punya penyakit jantung, udah nyerah. Gua mau nyariin nomor Amil, mana nih? Assalamualaikum Pak Amil, di mana nih posisi? Kemari ya, ada proyek dadakan nih, ada orang kita gebek yuk, kita besin hidup-hidup. Oke itu praktek sholat. Saya kan kata dokter nggak boleh kena air, kena sakit komplikasi kata dokter, nggak boleh kena air 10 tahun, kena air mati kata dokter. Minum nggak boleh pakai air, pakai dedak. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning syarat sholat itu mesti wudhu jelas harus pakai air. Kata dokter nggak boleh, bisa mati lu gara-gara wudhu. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, ganti itu air pakai debu, namanya tayamum. Gak ada alasan. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu? Ya. Pakai debu? Iya. Berarti pakai ke kumur? Make, terserah lu dah. Ayo lo jajal-jajalin ke mulut lo. Tuh kuping lo berulukin, rapet lo. Itu ada teorinya nanti. Ya ganti wudhu tayamum. Mohon maaf, bukan saya jorok. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Lah, keberak-berak sih lo. Lah kan di mana habis berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, enggak sah. Mangkaning cebok kudu pakai air, mangkaning. Kata dokter nggak boleh, bisa mati lu gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja. Ayo mau alasan bagaimana? Istinja pakai apa? Pakai batu bata, perodin ke bata.
Bata kagak ada. Adanya apa di situ? Kulit durian pakai. Paling keradak pantat. Tuh. Nah, sekarang sholat nih. Apa tuh? Rajaban mah sholat, yang penting mah udah. Nih. Nih sholat ya, mohon maaf. Sholat biar rapi, Bang. Nih, empo mah tenang. Empo mah udah kompak semuanya pada pakai mukena. Nih, kita nih, Bang. Kalau kita sholat, kita ini kan sedang menghadap Allah. Biar rapi. Minimal pakaian, sebab hati kita makan kagak rapi hati kita nih. Emang hati kita husuk? Kagak husuk ini kita mah kagak. Kalau begitu mah percuma sholat kagak husuk. Ya, jangan didengar. Ada orang ngomong begini, percuma sholat kalau pikiran kemana-mana. Jangan didengar. Mending kene sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana kagak sholat. Nungguin husuk, kapan mau husuknya? Minimal pakaian. Ini kadang-kadang kita pakaian sergapan mau ngebesan kondangan. Sholat pakai kaos partai gitu jadi. Sholat pakai kaos partai udah gitu pang depannya. Kasihan makmum di belakangnya jadi baca kaos dia. Allah partai Gerindra. Gerindra artinya gering mikiran randa. Pakai baju koko, pakai gamis, warna terserah atau pakai batik terserah ada warna. Yang penting nih Bang, maaf ya, kagak ada nih. Kagak ada tulisannya tuh, nggak ngeganggu orang tuh. Terus nih kalau pakai kain, ya lapisin pakai celana, tuh celana komprang. Emang apa? Ini, emang apa? Ini, nih, buset, nih maaf ya nih. lah, ulama mah kagak. Kan kita mengikutin ulama, mengikuti siapa kita? Ngikutin Nabi. Jelas lah kalau ngikutin ulama ya ngikutin Nabi kan begitu. Nih, ngapa kita mah sholat pakai kain dilapisin pakai celana komprang, celana santri. Buset Bang nih ya. Cacing yang ada di tanah tuh menjerit ke Allah mintain ampunan, tambah pahala. Jangan ini mah Abang sholat pakai kain doang jadi baik, kagak pakai selempak acan. Itu Abang betawai sih. Sholatnya sholat asar, angin lagi kenceng baik asar mah ya. Pintu masjid ngejemblong. Wah begitu sujud nyelingkap ya. Bobonya koplak. Kata yang di luar masjid, siapa yang main lato-lato dalam masjid itu bocah. Makanya biar rapi. Terus pakai sorban, Bang. Bang, sorban pakai ya. Lah emang apa? Yut, Abang mah emang apa? Sholat 2 rakaat dengan pakai sorban lebih bagus daripada 70 rakaat kagak pakai sorban. Kalau sorban nggak punya, bagaimana? Nah, kan kita punya bini Bang. Bini kita sering beranak. Kan perempuan kalau habis beranak kan diikat pinggangnya ya. Warnanya cakep, glowing merah. Mangkaning mangkaning panjang. Ada kali 50 meter mah jangan ditetek. Udah selendangkan seret ke masjid. Wede. DKI melohok ya buset, sorban keluaran mana nih? Tuh sekarang sholat nih, mohon maaf ya nih sholat. Saya bukan ngajarin orang sini ya, mohon maaf. Orang sini udah lebih paham dah ketimbang saya. Tapi kan kita nggak salah saling mengingatkan, betul? Ya nih sholat Bang. Kok setelah takbiratul ihram tangan kita ditaruh di bawah dada di atas pusar. Allahu Akbar. Matanya ke bawah ya. Pak Margono ke bawah. Ke bawah Pak Margono. Itu. Saya tuh ingat sama Pak Yudo Margono. Nah, ke bawah gitu. Matanya ke bawah ke tempat sujud. Jangan larak lirik ke atas itu. Ada yang kegaruk wae. Awas, 3 kali gerakan berturut-turut batal tuh sholatnya. Terus kakinya Bang, jangan terlalu megar tuh, 1 jengkal tuh. Dari tungkak yang kanan yang kiri 1 jengkal tuh. Itu ada orang sholat aliran apa tahu dia? Ngapa emang? Begini tuh, Allahu Akbar itu. Itu aliran ngejar-ngejar kaki orang Bang. Sholat kaki orang jadi berik-berik baik. Bagian yang penting sholat. Umat Islam kudu sadar, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba cuman gara-gara perkara yang sepele. Itu mah cuman sunat hayat Bang. Nih kelemahan kita sebagai umat Islam, gampang diadu domba. Di Islam ini, di Indonesia ini kan Islamnya macam-macam.
Kita coba kita perhatikan, Allah menciptakan habis hujan ada pelangi. Kenapa pelangi itu indah kita pandang? Karena warni. Seandainya Islam yang ada di Indonesia ini warna-warni, akur kayak pelangi, itu satu anugerah buat kita. Jangan saling menjelekkan dan jangan saling memfitnah. Di kita itu ada NU, Muhammadiyah, LDII, Persis, Persib, Persija, main bola kali. Nih, sebenarnya di antara aliran yang paling berbahaya, Pak Lurah, mohon maaf, yang paling berbahaya cuma satu, aliran listrik itu doang. Meleng kesetur mate. Lah, ini mah berantem. Nih, maaf ya, nih kelemahan kita. Apaan ada makmum bertiga ya, sholat tahiyat akhir nih. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang tengah kan telunjuknya ngejelengit tuh. Anteng dua. Yang belah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Peputeran gitu. Kan ada yang begitu ya ada. Udah, itu yang belah kere, asyhadu an la ilaha illallah. Utek-utekan gitu. Udahan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tengah bang, kok yang telunjuknya diem ngusap muka. Nah ini aliran kita ya, mohon maaf ya. Kita bukan ngituin aliran yang lain, maaf. Nah ngusap muka, yang belah kanan yang belah kiri kagak. Ngapa yang kanan sama yang kiri negor yang tengah? Apa ya? Bang, ya ada apa ya? Itu abang apa-apaan bang? Habis sholat segala ngusap muka sih. Pertanyaannya sinis, orang kan kesinggung. Ngomong apa loh? Apa-apaan habis sholat segala ngusap muka? Lah emang apa? Muka-muka gua? Lagian diusap pakai tangan gua. Keberatan lu kalau muka lu kan diusap pakai tangan gua. Lah tangan gua, muka gua bagaimana gua? Nih lu dengerin berdua nih. Ngapa gua ngusap muka? Gua puyeng ngeliat telunjuk lu berdua. Lu peputaran we kayak keleceran lu. Lu lagi utek-utekan we kena satu keringan lo. Jangan berantem, sholatnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, niatnya sama, yang disembahnya pun sama. Allah yang gak sama apa? Telunjuk pok, telunjuk ya bang ya. Lah bagian yang punyanya terserah. Agama enaknya diputer-puter, G bang G. Agama enaknya diutak-utak, G. Agama yang penting nunjuk. Nih bang yang kagak enak mah yang kagak nunjuk, ngampleh gitu tuh. Itu kudu buru-buru dibawa ke Pelabuhan Ratu, samperin Maerot. Berantem. Nah nih maaf ya, semuanya G bang, semuanya G ada maknanya, ada tujuannya. Ya ngapa sih guru kita habis takbiratul ihram tangan lu taruh di bawah dada tong, di atas pusar, kaki lu jangan terlalu megar. Yang namanya sholat, nyuwun sewu Pak Babinsa, Bapak Kamtibmas nih. Yang namanya sholat itu dalam kondisi perang nggak boleh kita tinggalkan. Makanya di semua dalam kitab fikih itu ada teori cara sholat dalam keadaan berperang. Leluhur kita ngajarin ke kita, tong tangan lu taruh di bawah dada di atas pusar, Allahu Akbar. Kaki lu jangan terlalu megar, Allahu Akbar. Takut nanti ada orang anu nyerempeng nyerang lu, Allahu Akbar. Apakah lu batalin sholat lu? Jangan, Allahu Akbar. Takut ditonjok lu, tuh, ya kan? Enaken, ya kan? Mau ke kanan, tuh, mau ke kiri, tuh, mau ke depan. Musuhnya terlalu banyak, lu lari, tuh. Iya kan? Lihat, mau ke kanan, tuh, mau ke kiri, mau ke depan, ke belakang, enakan. Coba bang, maaf kalau sholat begini. Lah boro-boro ditonjok, dijorokin, jatuh. Kenapa? Kuda-kudanya bang, nggak mantep. Sekarang sholat nih, kembali lagi sholat. Judulnya gak sholat, Rajaban mah. Sekarang sholat itu nggak cukup hanya dengan gerakan saja. Sebab definisi sholat, saya kagak ngerti ini bang definisi, maaf. Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi sholat itu aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'iti mahsusatin.
terdiri atas bermacam-macam ucapan, bermacam-macam gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalamualaikum. Bisyara'id, ada syarat-syarat mahsusah yang telah ditentukan oleh agama. Artinya bagaimana? Sholat nggak cukup dengan tunggang tonggeng saja, kudu ditunjang dengan ilmunya. Makanya ngaji itu hukumnya wajib, dan orang yang kagak tahu ilmunya ibadahnya seperti orang yang menuju satu tempat tapi tidak tahu alamatnya. Contoh nih bang, ada tukang ojek datang, ada apa bang? Saya kemarin abang ngojek lah, iya kan saya digeroin sama abang. Nih bang, mau nggak ngojekin ayam saya? Mau, gue yang penting dibayar. Ada berapa ekor? Ada 10 ekor, mau diiketin loh. Alamatnya mana? Nih, ini alamatnya bang, kantongin sama abang, kantongin ceritanya. Nih ongkosnya, berangkat. Lebah lampu merah, pas lampu merah, itu ayam pada terlepas. Kan kudunya ditangkepin, malah ditunjuk-tunjuk sambil tertawa. Ada yang negor, bang, ayam pada terlepas semua itu. Bukannya ditangkapin, kok malah ditetawain. Sini lu deketan, dengerin mak lu. Menurut lu kagak pengen tertawa bagaimana gua? Nih, ini ayam dari rumah bareng sama gua. Lah udah di lampu merah gua mau ditinggalin. Mual bakal nyampe semuanya lu ayam. Emang apa bang? Nih alamatnya gue yang megang. Kata yang nanya yang bego siapa ini? Lah, jadi kalau kita tahu ilmunya, kita akan tahu sasarannya, tahu alamat, insya Allah akan sampai. Makanya ngaji itu hukumnya wajib. Makanya guru kita sering menyampaikan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Syekh Ibnu Athaillah bagaimana katanya? Man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Orang yang ibadah tanpa dilandasi dengan ilmunya itu, kemungkinan keruksakan ibadah itu lebih dominan ketimbang maslahatnya. Makanya kita ngaji. Ini ada satu cerita. Di satu kampung bang, orangnya kagak pernah sholat. Kenapa mereka nggak sholat? Karena mereka tidak paham tentang sholat. Tapi dia dapat taufik dan hidayah dari Allah. Akhirnya dia mikir semua, ini kita kapan mau sholat? Nungguin kita mau bisa, kapan mau bisanya? Sebab kita belum pernah belajar. Udah sekarang kita samperin Ustadz lagi ajan di masjid no. Kita minta diajarin. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz ngaget. Ustadz, ada apa nih bang pak? Ustadz, saya mau sholat tad. Ya, sholat mah sholat ayo bareng. Segala bebilang sama saya. Tad dengerin ya, dari dulu saya pengen sholat tad, cuman saya kagak bisa, malu. Man, sekarang saya paksain. Kapan mau sholatnya saya kalau malu baik bisa keburu mati saya. Lah emang belum pada pernah sholat? Belum tad. Ada berapa orang ini? Ada kali 500 orang mah. Buset. Nah gini bang, nih maaf ya, yang namanya waktu maghrib sempit bang. Kalau belajar dulu, wah kehabisan. Kita langsung praktek. Kan belum bisa Ustaz. Iya tenang, sama saya atur. Hai masuk dulu ke masjid. Ada berapa orang? 500. Saya bikin barisan. Nih. Hai udah ngebaris ya. Nih abang, engkong, bapak, lutong, semuanya makmum. Kalau makmum tinggal ngikutin imam. Imamnya siapa Tad? Saya. Nih namanya kita berjamaah. Semuanya nih ikutin gerakan saya. Paham? Pak, gerakan Ustaz bagaimana? Ikutin. Iyalah, imam. Ya paham lah kalau begitu mah. Hei siap. Komat dulu, ada yang bisa komat nggak? Bisa Tad. Komat mas saya sering ngedenger. Gitu. Mas sama diborong sama Ustaz. Pokoknya mic-nya gedein biar kedengeran sama mamanya bocah. Orang bego segala komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Orang udah rapi-rapi keluar nggak gulung-gulung beduk nabu beduk. Imam dewekan wae di pengimbaran. Kata imam, stop. Buset, suruh komat pakai takbiran. Lebaran masih lama bang. Nah namanya kagak bisa. Tadi ngomong bisa lo ah. Udah. Puyeng gue jadinya. Hei udah. Jangan kalau komat kehabisan maghrib nih. Hei udah. Ngebaris semua belakang. Awas. Ikutin gerakan saya. Ya siap. Selalu maghrib bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ustadz sial diangkal. Ikutan gua. Bego banget.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah, aduh, berabe ini mas sholatnya. Berabe yakin gua mah ini. Kudu gua batalin dulu dah. Akhirnya imam ngebatalin, imam nyelinguk ke belakang, pada nyelinguk semua. Kata imam, nih bapak-bapak mamamum, nih bapak-bapak mamamum, mamum mah diam dulu, mamum mah diam dulu. Lah ngapa begini, lah ngapa begini? Gua kagak nyanggup, gua kagak nyanggup. Itu imam keluar dari masjid lari, dikejar-kejar. Woi imam ngulanin, kejar. Ketemu sama binnya, bapak, apa-apaan lari-larian gelap-gelap? Diam lo, gue lagi sholat. Setan kali lo ngeganggu gue ya. Ada mamum aki-aki udah mau pingsan. Kata yang muda, kong, bangun. Katanya pengen ke surga. Kalau pengen ke surga, gue udah mau sholat. Kata Ustadz ge, nih, lu bilangin loh omongan gue ke Ustadz. Jangan sampai enggak lu bilangin. Kalau sholat begini caranya, gue kagak sanggup. Gue nyerah, bagian gue ke neraka dah. Lu tenaga gue ada. Woi, imam ke kebun, imam, kejar. Kebun. Di kebunnya banyak pohonan, buset terang bulan. Imam, waduh, mulas gua pengen berak. Wah, makmum masih jauh. Imam nyariin puunan. Wah, imam di belakang puunan. Gua gini imam. Makmum kehilangan jejak. Woi, imam mana imam ini? Cari sini cari. Wah, imamnya ada deh. Imamnya nongkrong bang, nongkrong semuanya. Wah, buka celana. Buka celana bang, wah buka celana, wah berak, tong, gua mah kagak mules bagaimana, berak wah, imam berak, gara-gara kagak pada ngaji, jadi bukan sholat berjamaah, berak berjamaah. Hadirin rahimakumullah. Karena ini perjalanan saya jauh, saya kan ujung Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Kerawang, makanya saya lewat Kerawang Barat, saya pas Kerawang Barat. Jadi karena besok pagi saya itu ada setiap Sabtu ada pengajian rutinan Maulid yang dibaca sekarang kitabnya Tambihul Ghafilin karya Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkand 305 Hijriah. Hadirin rahimakumullah, karena ini juga udah malam, jangan sampai kita subuh nanti kesiangan. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampai ke berak berjamaah aja. Mudah-mudahan berak berjamaah ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pak Lurah, maafin saya. Bapak Kantimat, Bapak Babinsa, nyun sewu. Semuanya maafin, panitia maafin. Oh iya panitia maafin banget ya. Kayaknya saya mau makan dulu, saya langsung pulang ya. Siapa yang nawarin makan? Untuk doa kita serahkan saja kepada guru-guru kita yang mulia. Dari saya cukup sekian. Sekali lagi maafin banyak yang salahnya ketimbang yang benernya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.